Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4586. Para pelayan memanggil Tuan dan Nyonya Liu secara bersamaan. Tapi Gerard menunjuk langsung ke Charlie dan berkata kepada semua orang, "Ayo, sapa Pak Wade." Jadi semua orang buru-buru membungkuk dan menyapa Charlie. Gerard terus berbicara kepada orang banyak. T.N. Wade akan tinggal di rumah dalam beberapa hari ke depan. Kamu harus melayaninya dengan baik, dan jangan biarkan dia memiliki ketidakpuasan. Apakah kamu mendengarnya? Kemudian, Gerard berkata kepada Charlie, "T.N. Wade, sebelum kamu datang, aku sudah menyuruh pelayan untuk membersihkan kamar tamu. Selama kamu di Hong Kong, kamu akan tinggal bersamaku. Dan perlakukan ini sebagai rumahmu sendiri. Jangan sopan padaku." Charlie juga sangat senang, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Jika itu masalahnya, maka aku akan lebih hormat daripada patuh." "Oke." Gerard memeluk punggung Charlie dengan antusias, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Pak Wade, silahkan masuk." Setelah mengatakan itu, mereka memasuki Mansion bersama Charlie. Pengurus rumah tangga mengikuti langkah demi langkah, dan berkata dengan hormat, "Tuan, jamuannya sudah siap, menurut Anda kapan itu akan dimulai?" Gerard bertanya kepadanya, "Apakah wanita itu kembali?" Pengurus rumah tangga berkata dengan jujur, "Belum." Gerard segera berkata dengan marah, "Gadis bau ini. Jika dia berani membiarkan saya terjun kali ini, saya tidak akan memberinya sepeser pun dalam 3 tahun ke depan." Bella di samping berkata dengan nada manis, "Mengetahui bahwa kamu tidak akan melakukannya, lalu mengapa repot-repot mengatakan ini?" Gerard bertanya dengan marah, "Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa melakukannya?" Bella berkata dengan ringan, "Sudahkah kamu mengatakan ini sekali atau 2 kali? Pada akhirnya, terserah kamu untuk berkompromi?" Gerard merasa sangat tidak tahu malu, dan berkata dengan marah, "Kali ini berbeda. Kali ini saya, Gerard Liu, akan melakukan apa yang saya katakan dan tidak pernah melanggar janji saya." Bella tersenyum dan berkata dengan santai, "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Charlie berada di melihat dari samping dengan mata dingin. Dia merasa bahwa Bella sedikit menyebalkan, dan kata-katanya sedikit seperti menabur perselisihan. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Hogan. Hogan awalnya memiliki masa depan yang cerah tapi baginya benar-benar tidak layak membuang separuh hidupnya di toko angsa panggang di pecinan New York itu. Selain itu, dia juga bisa melihat bahwa Hogan masih memikirkan wanita ini sampai hari ini. Dan ketika dia menyebut Bella, selalu ada cahaya yang berbeda di mata Hogan. Dia selalu berpikir bahwa Bella tidak punya pilihan selain pergi. Karena dia tidak tahan dengan kesulitan di Amerika Serikat. Namun, jika dia melihat Bella hari ini, apakah dia akan terkejut atau kecewa? Pada saat ini, suara dingin seorang wanita datang dari belakang Charlie. "Maaf, Nyonya Liu, jika Anda ingin menonton pertunjukan yang bagus, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini." Gerard mendengar suara itu dan berbalik dengan cepat saat melihat putri sulungnya menatap Bella dengan wajah dingin. Dia tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru berkata, "Jemima, apa yang baru saja kukatakan adalah marah. Ayahmu, aku tahu kamu tidak bisa membiarkanku pergi." Setelah berbicara, dia buru-buru memperkenalkannya kepada Charlie. "T.N. Wade, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah putri sulung saya, Jemima. Siapa yang sekarang sedang menempuh studi doktoral di University of Hong Kong." Segera setelah itu, dia menyapa Jemima dan berkata, "Kemarilah Jemima, ayah akan mengenalkanmu pada bakat muda, Tuan Charlie Wade dari daratan." Charlie melihat Jemima untuk pertama kalinya dan hanya merasa bahwa gadis ini jauh lebih cantik daripada di foto. Apa yang dia lihat di dokumen adalah semua foto identitas gadis ini. Bab 4587. Dalam foto ID, dia memakai kacamata dan tidak tersenyum. Mereka hanya terlihat lebih halus dan cantik, tetapi mereka jauh dari menakjubkan. Namun, di depannya, Jemima, yang ramping dan tinggi, dengan kulit putih dan kemerahan. Fitur wajah tanpa riasan memiliki pesona kecantikan klasik Tiongkok. Dengan kuncir kuda yang panjang, tampaknya seorang malaikat telah jatuh ke pintu sebelah. Dan menjadi versi teratas dari gadis sebelah. Gaun Jemima sangat sederhana, gaun biasa, sepasang sandal hitam sederhana. Dan tas bahu tanpa merek sama sekali. Gaun kasual seperti itu membuat temperamennya yang luar biasa semakin menawan. Membawanya ke tingkat yang baru.
Charlie benar-benar tidak menyangka bahwa yang berkepala gendut dan Gerard bertelinga besar bisa melahirkan putri seperti peri. Dilihat dari fitur wajah Jemima, gen Gerard hampir tidak memiliki efek yang efektif padanya. Saat ini, Jemima hanya melirik Charlie dengan suam-suam kuku, dan berkata dengan santai, "Wait, halo." Setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban Charlie, dia langsung berkata kepada Gerard, "Bukannya aku dipanggil kembali untuk makan malam? Tolong cepat sedikit. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sore hari, jadi aku tidak bisa menundanya terlalu lama." Gerard kesal dengan sikap Jemima dan berkata, "Bagaimana sikapmu? Saya juga berencana untuk meminta Anda membantu saya menghibur, dan mengajak Tuan Wade berkeliling di sore hari." Jemima menolak tanpa ragu-ragu. "Tidak, saya mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di sore hari. Karena itu adalah tamumu, mengapa kamu tidak menghiburnya sendiri?" Gerard marah berkata, "Saya pikir Anda dan Tuan Wade adalah tentang usia yang sama." "Usia yang sama? Kamu lebih cocok untuk menghibur daripada aku. Aku tidak punya waktu." Jemima berkata dengan marah, "Kau memintaku kembali untuk makan malam. Saya sudah kembali. Sekarang, tolong berhenti di moderasi dan jangan memaksakan diri terlalu jauh." Gerard berkata dengan suara dingin, "Apakah ini caramu untuk berbicara dengan ayahmu?" Bella buru-buru datang dan berkata, "Gerard, mengapa kamu berkelahi dengan anakmu? Selain itu, Tuan Wei juga ada di sini, jadi kamu tidak bisa membuat lelucon sendiri di depan tamumu." Kemudian, dia buru-buru tersenyum dan mencoba membujuk Jemima. "Jemima, kamu tahu temperamen ayahmu, tidak mengenalnya dengan cara yang sama, duduk dan makan dengan cepat." Jemima menatap Bella dengan tatapan menghina, dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di sini." Ekspresi Bella sedikit berubah, tapi dia masih tersenyum dan berkata, "Jemima, kamu mungkin salah paham denganku barusan. Niat awalku adalah untuk membujuk ayahmu agar tidak serius denganmu. Tidak ada kebencian antara ayah dan anak perempuan, jadi apa yang tidak bisa dikatakan?" Jemima berkata dengan enteng, "Benar-benar tidak ada kebencian antara ayah dan anak. Tapi ada kebencian yang tak terpisahkan antara putri dan rubah betina yang menghancurkan keluarga." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bella tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah Gerard di samping juga pucat. Mata besar Bella langsung tertutup air. Dan dia berkata kepada Gerard dengan keluhan, "Gerard." Gerard juga sangat kesal. Lagi pula, Jemima menyebut Bella Vixen. Dan subteksnya juga setara dengan memanggilnya pria tak berperasaan. Jadi, dia yang sangat malu, segera berteriak kepada Jemima, "Minta maaf pada ibumu, segera, segera." Jemima berkata dengan ekspresi muram, "Maaf, kamu dan dia sama-sama pembunuhnya. Siapa yang secara tidak langsung membunuh ibuku, dan aku tidak akan pernah meminta maaf kepada kalian berdua. Anda?" Gerard tiba-tiba menjadi kesal, menunjuk Jemima dan terdiam beberapa saat. Dalam hidup ini, Jemima paling membenci Bella. Bab 4588. Ketika dia hanya memikirkan masa lalu, dia ingat bahwa ibunya mencuci wajahnya dengan air mata di rumah setiap hari. Dan ayahnya jarang pulang. Pada saat itu, ibunya memberitahu dia bahwa ayahnya terpikat oleh seekor rubah betina di luar. Dan rubah betina di mulut ibunya adalah Bella, yang disembunyikan di rumah emas Gerard. Saat itu, ibunya masih mengandung adiknya. Dan justru karena dia mengandung saudara perempuannya, bahwa dia mengabaikan pemeriksaan fisik rutin, dan gagal mendeteksi dan mengintervensi tepat waktu pada stadium awal kanker. Setelah melahirkan adik perempuannya, ibunya memberikan ASI selama setengah tahun. Selama waktu itu, untuk memastikan kesehatan ASI, dia tidak ingin minum satu pil pun bahkan jika dia masuk angin, jadi perawatannya semakin tertunda. Ketika ibunya merasa tidak sehat dan pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Dokter juga mengatakan bahwa alasan mengapa kondisinya berkembang begitu cepat memiliki hubungan yang baik dengan depresinya. Karena itu, Jemima tidak bisa memaafkan ayahnya, apalagi Bella di depannya. Bella tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak pernah berani menghadapi Jemima secara langsung. Setelah dia melahirkan putranya, dia adalah sesuatu. Dan dia juga mencoba menggunakan posisinya di depan Gerard untuk mencari cara agar Jemima keluar dari keluarga ini. Namun, setelah beberapa percobaan,
Dia menemukan bahwa meskipun Gerard tidak pernah mengakui kesalahan tahun ini kepada Jemima di permukaan, dia selalu merasa bahwa dia berutang banyak pada putri ini. Jadi dia toleran terhadap Jemima dalam segala hal yang mungkin. Justru karena inilah Bella tidak pernah bisa untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk mengusir Jemima dari matanya. Akibatnya, 3 orang dengan pikiran mereka sendiri jatuh ke jalan buntu yang aneh. Pada saat ini, Charlie bermain-main dan berkata kepada Gerard, "T.N. Liu, saya tidak bisa berbicara sebagai orang luar tentang masalah keluarga Anda. Jadi, aku pergi dulu, dan kita bisa bicara nanti saat ada waktu." Gerard mendengar ini. Setelah mendengar ini, dia dengan cepat mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Tuan Wade, maafkan aku, putriku yang tidak memiliki etika." Setelah itu, dia berkata kepada Jemima lagi, "Hari ini Tuan Wade ada di sini, kita tidak bisa membiarkan dia melihat sisi lucu kita. Dan aku tidak punya persyaratan lain untukmu, makan enak bersama di siang hari. Dan bantu aku menemani Tuan Wade berkeliling di sore hari. Berbalik, mulai besok, aku tidak akan lagi menyita waktumu. Bagaimana menurutmu?" Jemima langsung bertanya, "Bagaimana dengan 50 juta donasi yang kamu janjikan padaku?" Gerard melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, "Selama Anda merawat Tuan Wei dengan baik untuk saya akan mencairkan donasi besok." "Oke." Jemima setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata, "Aku berjanji padamu." Ketika Charlie mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Karena kalian berdua sudah setuju, maka mari kita duduk dan makan dan mengobrol." Gerard berkata sambil tersenyum, ya, makan dan mengobrol, makan dan mengobrol." Keempatnya duduk di meja makan, dan para pelayan segera membawakan berbagai macam makanan. Makanan ini hampir semua hidangan kanton klasik, dan setiap hidangan sangat elegan. Sambil menyapa Charlie untuk makan, Gerard memperkenalkan hidangan berharga ini kepadanya. "T.N. Wade, masakan kanton kami terkenal di seluruh dunia karena bahan-bahannya yang berharga. Dan bahan-bahan keluargaku adalah yang terbaik dari yang berharga. Kamu melihat sirip hiu, abalon, perut ikan, sarang burung, dan aolong semuanya yang terbaik. Dan koki saya juga ahli dalam masakan kanton. Ada begitu banyak hidangan di meja ini, salah satunya bisa disebut yang terbaik. Puncak masakan kanton." Charlie sedikit mengangguk, tidak menggerakkan sumpitnya. Tapi memandang Gerard dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Omong-omong, Tuan Liu, saya mendengar bahwa angsa panggang adalah yang klasik di antara yang klasik dalam masakan kanton. Saya tidak tahu apakah sudah siap di rumah Tuan Liu?" Bab 4589. Saat Charlie menyebutkan angsa panggang, ekspresi Gerard dan Bella tiba-tiba berubah. Sebagai orang Hong Kong asli, Gerard dulunya suka angsa panggang. Tapi sejak dia mengetahui bahwa Hogan, seorang pengusaha berbakat, telah menjual angsa panggang selama 20 tahun di Chinatown di Amerika Serikat, dia sekarang membenci angsa panggang sampai ke intinya. Karena selama dia memikirkan item ini, dia akan memikirkan Hogan. Selama dia memikirkan Hogan, dia akan memikirkan kawin lari Bella dengannya. Yang diketahui oleh semua orang di Hong Kong tahu. Apalagi yang membuatnya semakin tertekan adalah wanita seperti Bella, yang tidak menyentuh matahari dengan jarinya, rela mengikuti Hogan, dan menjual angsa panggang selama beberapa tahun di Chinatown, yang membuat hatinya semakin sakit. Tetapi bagi mereka yang telah terluka, tidak peduli seberapa kuat mereka muncul di permukaan. Mereka pasti rapuh dalam hatinya, atau rapuh dalam aspek tertentu. Meskipun Gerard kuat dan memiliki status terpisah di Hong Kong. Lebih karena ini, dia sangat peduli dengan kehilangan muka sejak saat itu. Wajah Bella juga malu karena ini. Dia telah sangat disukai oleh Gerard selama bertahun-tahun. Dan setelah melahirkan seorang putra, dia mulai mendapatkan bantuannya dengan kuat. Namun, hanya kejadian itu yang membuatnya sangat gelisah. Karena dia tahu bahwa itu selalu menjadi ladang ranjau Gerard. Dan alasan mendasar mengapa dia mengisolasinya dari asetnya juga karena keberadaan ladang ranjau ini. Jika bukan karena kejadian ini, dia pasti sudah menjadi orang yang paling penting dan paling dipercaya Gerard. Dan aset Gerard secara alami akan memiliki setengah dari bagiannya. Satu langkah yang salah ini, sepanjang jalan mempengaruhi hidupnya untuk selamanya. Melihat ekspresi halus dari mereka berdua, Charlie tertawa dalam hatinya. Tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa dengan kalian berdua?"
Apakah ada yang salah dengan angsa panggang itu? Gerard berkata dengan malu, tidak, tidak, itu terutama karena tidak ada angsa panggang di rumah hari ini. Jika Tuan Wade suka memakannya, saya akan meminta seseorang menyiapkannya di malam hari. Oke. Charlie mengangguk dan menghela napas, aku paling suka angsa panggang. Rasanya yang renyah dan berminyak, dipadukan dengan jus osmanthus beraroma manis, itu asli. Ekspresi Gerard bahkan lebih tertekan, dia bahkan berpikir bahwa Charlie sengaja menyebut angsa panggang untuk merangsangnya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menenangkan dirinya dengan berpikir. Seharusnya hanya sedikit orang yang tahu tentang Hogan yang menjual angsa panggang di Amerika Serikat. Lagi pula, berita bahwa Hogan akan dideportasi baru saja dirilis baru-baru ini oleh dirinya sendiri. Ketika dia merilisnya, dia tidak mengungkapkan apa yang dilakukan Hogan di Amerika Serikat. Jadi, memikirkan ini, dia sedikit lega. Berpikir bahwa Charlie mungkin menyebut angsa panggang secara kebetulan. Setelah itu, dia menggigit peluru dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya Tuan Wade memiliki banyak penelitian tentang masakan Kanton. Jika itu masalahnya, maka aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan lebih banyak air garam, angsa panggang, dan merpati panggang malam ini. Charlie puas dia tersenyum, mengacungkan jempol, dan berkata, T.N. Liu benar-benar memperhatikan pekerjaannya. Untuk mengatakan yang sebenarnya, saya biasa mengikuti ayah saya ke Hong Kong ketika saya masih muda. Meskipun banyak kenangan telah kabur, angsa panggang masih tetap ada dalam ingatanku, segar seperti hari-hari itu. Gerard bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh? Saya tidak tahu apakah Pak Wade masih ingat angsa panggang mana yang dia makan. Ketika dia masih kecil? Jika dia masih buka, saya akan meminta orang untuk membelinya untuk Anda. Bab 4590. Charlie mengangguk. Melihat ke belakang sejenak, dia berkata dengan wajah serius. Jika saya ingat dengan benar, toko angsa panggang seharusnya bernama Chenke Roast Gose. Saya benar-benar tidak dapat mengingat lokasi tepatnya, tetapi saya masih ingat rasanya. Lagi pula, baru, rasanya benar-benar luar biasa, dan saya masih memiliki sisa rasa yang tak terlupakan. Chenke Roast Gose adalah restoran angsa panggang yang dibuka oleh ayah Hogan di Hong Kong. Orang tua itu telah bekerja keras selama beberapa dekade untuk menjadikan Chenke Roast Gose sebagai merek angsa panggang paling terkenal di Hong Kong. Dan bahkan telah terdaftar di daftar restoran Michelin yang terjangkau di Hong Kong selama bertahun-tahun. Yang sangat terkenal di Hong Kong. Ketika Gerard mendengar kata-kata Charlie, dia ingin menampar wajahnya di tempat. Dan mau tak mau memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Wow! Aku memang pembicara yang murahan. Aku tidak bisa tidak bertanya padanya apa nama toko itu. Ekspresi Bella bahkan lebih memalukan, dengan sedikit panik. Charlie baru saja menyebut angsa panggang, tapi dia juga menyebut angsa panggang Chenke. Bukankah ini berarti mulut besar itu langsung menampar wajahnya dan Gerard? Melihat ekspresi mereka berdua membeku, Jemima. Siapa yang duduk di seberang Charlie dengan wajah dingin, tiba-tiba tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak? Gerard segera berbalik untuk menatapnya, dan bertanya dengan marah, apa yang lucu? Jemima mengangkat bahu, awalnya tidak lucu, tapi reaksi kalian berdua sangat lucu. Dia hanya ingin makan angsa panggang. Mengapa kalian semua bereaksi begitu kuat? Gerard berkata dengan marah, Tuan. Wei tidak tahu alasannya, bisakah kamu tetap tidak tahu? Aku tidak tahu. Jemima berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya kembali setiap malam. Tidurlah, aku tidak punya banyak kontak denganmu. Bagaimana saya bisa tahu seperti apa hubungan antara Anda dan Roast Gose? Gerard tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa putrinya berpura-pura bingung. Tapi dia tidak bisa berbicara terlalu jelas, jadi dia menoleh ke Charlie dan berkata, Omong-omong, Tuan Wade, saya tidak tahu apakah makanan lain sesuai dengan selera Anda? Sangat bagus. Charlie mengangguk, meletakkan sumpitnya, memukul bibirnya. Dan berkata dengan sungguh-sungguh dan dengan sedikit penyesalan, jika ada angsa panggang, itu akan menjadi sempurna. Jemima tidak bisa menahan diri ketika mendengar ini dan tertawa. Wajahnya yang dingin dan cantik, ketika dia tersenyum. Tanpa diduga melahirkan dua pusaran buah pir yang dangkal tanpa alasan. Mencocokkan kecantikan klasiknya, itu benar-benar bisa disebut ikan dan angsa yang tenggelam. Gerard hampir malu, memelototi Jemima, dan memarahi. Berhentilah tertawa. Oke.
Jemima membuang senyumnya, tapi masih menatap Charlie sambil tersenyum, dan bertanya. TN Wade, bukankah kamu sengaja menyebutkan topik angsa panggang? Charlie berpura-pura linglung dan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Nona Liu, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Jemima menyipitkan matanya yang indah sedikit, menatapnya sejenak. Dan berkata dengan serius, mengapa saya pikir Anda berbohong kepada saya? Aku tidak, kan? Charlie bertanya dengan serius. Jemima mengangguk dan berkata, sudah. Charlie tersenyum dan berkata, tidak. Jemima berkata dengan agresif, kamu jelas memilikinya. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, apakah kamu mencoba menahan diri? Apakah kamu tersenyum? Tidak. Charlie berkata dengan tegas, dan berkata dengan serius, mengapa aku harus menahan tawaku? Jemima memandang Charlie dan berkata penuh arti. Karena Anda jelas tahu apa itu angsa panggang. Itu selalu disebutkan olehmu, jadi kamu harus menahannya di hatimu. Sebagai inisiator, bagaimana mungkin kamu tidak ingin tertawa?